Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elgi Ahmad Abdillah dari kelompok 5. Saya akan membacakan poin nomor 1 dan 2 tentang hubungan rugi laba dan neraca. Poin pertama, hubungan rugi laba dan neraca. Dalam teori akuntansi, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menilai hubungan antara laporan laba rugi dan neraca, yaitu yang pertama, pendekatan articulated. Dalam pendekatan ini, laba rugi dianggap sebagai bagian dari perubahan modal dan erat terkaitnya dengan neraca. Semua transaksi dianggap sebagai pengukuhan laba dan alokasi ke laba rugi dilakukan. Poin nomor 2-nya, pendekatan non-articulated. Dalam pendekatan ini, neraca dan laba rugi dianggap independen satu sama lain. Tidak semua transaksi mempengaruhi laba, dan ada transaksi yang langsung dipindahkan ke pos bukan hasil dan bukan biaya, seperti kerugian sementara. Berikutnya adalah poin nomor 2, yaitu konsep matching. Konsep matching adalah konsep dalam akuntansi yang mengharuskan biaya yang terkait dengan pendapatan untuk dibebankan atau diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan tersebut. Menurut teori matching konsep, maka biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan, berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya, dan prinsip matching dikenal dua konsep. Direct atau product matching adalah konsep dalam akuntansi yang menghubungkan pendapatan dengan biaya yang langsung terkait dengan produk atau jasa yang dijual. Indirect atau period matching adalah konsep matching dalam akuntansi yang menghubungkan pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama periode penggunaan atau pelaporan, bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Apa itu hasil, biaya, dan laba? Hasil atau revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang, jasa, kepada pelanggan atau penerima jasa. Biaya atau expense adalah pengeluaran yang terjadi selama satu periode karena aktivitas utama perusahaan seperti pengiriman barang, pembuatan produk, dan penyediaan jasa. Selanjutnya ada laba atau profit. Adalah kelebihan pendapatan di atas biaya selama satu periode akuntansi yang mencerminkan perubahan ekuitas perusahaan akibat transaksi dan kejadian non-pemilik. Gain adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Sedangkan loss adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik atau price. Selanjutnya, pengukuhan penghasilan. Pengukuhan penghasilan adalah proses pengakuan atau pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan suatu entitas. Pendapatan diakui atau diakuntansi ketika terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang berlaku. Ada 4 alternatif waktu pengakuan pendapatan, yaitu pertama, selama produksi, kedua, pada saat produksi selesai, ketiga, pada saat penjualan, dan keempat, pada saat penagihan kas. Selanjutnya, kita bahas tentang bentuk penyajian laba rugi. Dalam menyajikan laporan laba rugi dikenal dengan yang pertama current operating income, yang kedua ada all inclusive income. Current operating concept of income memberikan penekanan kepada istilah current dan operating. Pengertian istilah pertama, yaitu current operating concept of income, menyatakan bahwa income yang akan mencerminkan perubahan-perubahan nilai dan peristiwa-peristiwa yang akan dikendalikan oleh manajemen dalam current period atau periode berjalan. Sedangkan pada pengertian istilah kedua, yaitu operating, mempunyai pengertian bahwa perubahan-perubahan yang dianggap relevan hanyalah perubahan yang berasal dari nominal operation, dan perubahan yang tidak berasal dari nominal operation tidak dimasukkan ke dalam laba. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara current operating income dengan all inclusive income?
Jadi, perbedaannya terletak pada jenis pendapatan dan biaya yang dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi. Current operating income hanya mencakup pendapatan dan biaya yang terkait dengan operasi bisnis. Sedangkan all-inclusive income mencakup semua jenis pendapatan dan biaya yang dimiliki perusahaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang income smoothing, creative accounting. Teori efisiensi market hypothesis atau EMH menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat mempengaruhi pasar modal. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya laporan keuangan. Biasanya laba yang stabil di mana tidak banyak fluktuasi atau variance dari suatu periode ke periode lain dinilai sebagai prestasi yang baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut dengan income smoothing. Income smoothing biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mengatur waktu kejadian transaksi. Yang kedua, memilih prinsip atau metode alokasi. Yang ketiga, mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Oleh sebab itu, efisiensi itu sendiri berhubung dengan pemakaian sumber-sumber perusahaan dengan efektif dalam menjalankan perusahaan untuk mencari laba. Jadi kesimpulannya, pengakuan pendapatan, biaya, serta penerapan konsep matching dan pengukuhan penghasilan sangat penting dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih.